Oke teman-teman semua, welcome back to my channel Golden Exotic Pet. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas soal Rewind time, everybody. Di video kali ini kita akan ngebahas soal layar. Tuh kan kabur. Astaga. Oke, kamu diam sini dulu. Iya, iya. Ye. Ye. Bruh. Dia emang agak panik kayak gitu. Nah tuh. Kamu diam sini. Ini keyboard gaming loh. Keren loh. Diam sini. Ya elah. Jadi kita gendong aja dia. Dia lebih nyaman diangkatin ya. Oke, jadi ini ada soal layar atau Sylvian Dragon. Dan ini mirip iguana ya sekilas ya, tapi bukan iguana. Ya, satu keluarga lah. Bedanya kalau soal layar ini dia asalnya dari Indonesia. Mungkin di negara tetangga seperti Vietnam itu, Vietnam apa Filipina mungkin ada. Aku lupa antara Vietnam, Thailand dan Filipina. Antara tiga itu dah. Dan yang paling banyak di Indonesia. Untuk lokalitas sendiri aku nggak tahu, mungkin ini Halmahera, mungkin. Dan ini WC-an atau tangkapan alam. Jadi awalnya aku nggak tahu ini dari mana asalnya. Jadi waktu itu pengen banget sama soal layar dan beli di teman dan ternyata tangkapan alam. Jadi karakternya kurang bisa diatur gini. Tapi kadang yang hasil ternak pun juga bisa susah diatur gini, karena basicnya soal layar tuh emang gimana ya, panikan itu loh. Dia senang tempat yang tinggi, jadi kalau ditaruh di bawah ya dia agak panik. Mungkin kalian ada yang mau pelihara soal layar atau udah punya. Bagi yang belum tahu, aku kasih tips buat memelihara soal layar ini. Yang pertama pasti kalian harus beli soal layarnya. Untuk harga soal layar sendiri kisaran dari mungkin yang WC-an 80.000 yang baby. Kalau yang hasil CB atau ternak itu kisaran 150-an ke atas. Untuk saran, kalian lebih baik beli yang hasil CB, jangan beli WC-an kayak gini. Kalau kekurangan dari WC-an itu adalah dia pasti minus luka alam seperti ini. Ini kakinya ada yang patah satu, lepas lah, bukan patah lagi, jarinya. Di sini kukunya lepas juga, burik lah, banyak luka-luka kayak gitu. Sedangkan kalau CB selecet-lecetnya dia pasti lebih oke, lebih good looking. Kalau di sini kan bisa jadi kepalanya agak luka nih. Dan di sini udah aku rawat biar kelihatan mulus, karena ini akan aku kontesin dan masuk ke minusan terawat karena ini minus. Dan kalau udah gede soal layarnya, cakep banget. Bisa hitam kebiru-biruan itu lah, hijau kebiruan itu. Setelah itu kandang. Nah, untuk kandangnya kalian aku saranin pakai kandang kawatram yang bisa pakai iguana itu. Beberapa orang bilang jangan pakai kawatram, ntar rubbing, karena soal layar tuh terlalu aktif ya, ntar dia lari-larian nggak sengaja nabrak ramah itu dan mulutnya bisa rubbing atau luka. Kok ini kamu mulus nih. Nah, untuk mengatasinya kalian buat kandangnya itu 2 kali atau 3 kali badannya, lebih nggak masalah, tapi jangan kurang dari itu. Kenapa? Kalau dia panik kan dia bisa lari-lari, nggak perlu saking paniknya dia tuh nabrak kandangnya, di mulutnya bisa luka gitu. Dan banyak orang bilang suruh naruh di box atau di gags, aquarium gags yang biasa buat untuk kura-kura, ikan sama bearded dragon itu. Lebih baik jangan pakai itu. Untuk sirkulasi udara itu kurang baik. Dan untuk tipe ini ya, hewan pemanjat kayak gini nih, itu nggak baik ya. Jadi harus benar-benar kebuka gitu loh. Untuk makanan, makanan soal layar ini dia ini termasuk omnivora. Dia bisa makan kangkung, sawi, buah-buahan, dan daging-dagingan. Kalau masih kecil dia biasanya lebih ke insektivora ya, yaitu pemakan serangga. Mungkin untuk udah beranjak segede ini dia mulai beralih ke buah dan sayur-sayuran. Tapi
tidak lepas dari daging gitu. Untuk kalian yang niat pelihara, bisa dikasih pepaya, kangkung. Unik nih, bagi kalian yang beli soal layar WC-an, dia pasti nggak mau yang namanya dikasih sawi. Kenapa? Karena di alamnya sendiri dia itu hidup di pinggiran sungai. Di pinggiran sungai nggak mungkin dong ada sawi, adanya kangkung. Jadi dia lebih senang makan kangkung daripada sawi gitu. Sama seperti reptil lain, untuk bayam dan kul jangan dikasih, karena kalau bayam itu banyak mengandung kalsium, takutnya Bladderstone. Dan kalau kul tuh banyak mengandung gas ya, kesian. Untuk soal layar umurnya mungkin kurang lebih sama seperti iguana ya, aku juga kurang tahu. Yang jelas, kalau kalian pengen soal layar kalian hidup lama, rawatlah dengan benar. Taruh di kandang ram yang 2 kali atau 3 kali badannya, lebih nggak masalah. Makanan yang bergizi dan rajin di handle. Kenapa harus di handle? Biar dia terbiasa sama manusia dan dia tuh nggak galak sama manusia ya, biar nggak jumpy gitu. Nah, tips nih untuk mencegah rubbing. Itu kan rubbing itu disebabkan karena soal layarnya yang aktif dan nabrak kandangnya, jadi mulutnya bisa luka. Nah, untuk mengatasi hal itu, jadi kalian sering-seringlah handle. Sebelum kasih makan kalian handle, sambil berjemur itu kalian juga ikut berjemur. Untuk penjemurannya bisa 2 hari atau 3 hari sekali, dari jam 7 sampai jam 11 gitu ya, tergantung daerah kalian dan tergantung suhu pada saat kalian menjemurnya. Kalau dinginnya bisa di lebih lamain. Kalau benar-benar hujan dan mendung, kalian bisa pakai lampu UV UVB gitu. Untuk soal layar sendiri, kandangnya lebih baik di outdoor ya. Bagi kalian yang gak punya halaman atau halamannya gak muat buat naruh soal layar ini, kalau cuma tersisa di dalam ruangan gak masalah, karena kalian bisa display soal layar ini. Caranya gimana? Kalian siapin kandang kawat ram yang bukan kawat sih, apa ya, seperti streaming gitu, tapi bukan kawat, kayak kain gitu. Biasanya eksoterra punya itu ya. Alasnya kalian pakai kokopit, koko khas gitu. Ntar diisi tanaman-tanaman hias itu. Itu keren. Kalau udah bener-bener jumbo soal layarnya, gimana nih? Kan nggak ada kandang yang muat. Nah, kalian bisa free room soal layar kalian. Yakin di free room nggak kabur-kaburan ya? Yakin. Yang jelas tempat free roomnya harus tinggi. Kalian harus yakin kayak kayu hias gitu yang agak tinggian, ntar dia nangkring di sana, diam terus. Atau kalau kalian soal layar kalian benar-benar jinak, kalian taruhnya di lantai nggak masalah gitu. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Kalau ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa follow IG kita juga di Golden Turtle 5. Jadi aku buat video ini berdasarkan pengalaman dan info setauku ya. Mungkin ada yang kurang, kalian bisa jelasin. Okay, see you next time guys. Bye.